Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lipa Dewi Harta akan menyampaikan materi terakhir dari materi Chi-square. Materi yang saya akan sampaikan adalah uji koefisien kontingensi. Uji koefisien kontingensi adalah uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Fungsinya adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Di sini saya ada contoh soal, bisa dibaca. 1. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi. Di sini telah dimiliki data, laki-laki yang suka olahraga ada 27 orang, perempuan yang suka olahraga ada 13 orang, laki-laki yang suka otomotif ada 35 orang, perempuan yang suka otomotif ada 15 orang, laki-laki yang suka shopping ada 33 orang, perempuan yang suka shopping ada 27 orang, laki-laki yang suka komputer ada 25 orang, dan perempuan yang suka komputer ada 25 orang. Untuk menemukan jawabannya, kita diperlukan melakukan langkah-langkah pengujian. Langkah pertama itu ada 1. Tulis hipotesis HA dan HO, di mana HO X sama dengan 0, di mana artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Yang kedua ada HA, X tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Yang kedua itu adalah membuat tabel kontingensi. Di sini saya sudah membuat kerangka tabel, tinggal kita masukkan data dari soal yang ada di soal tadi. Di sini dapat kita tulis jenis kelamin, ini merupakan hobi. Di sini ada data laki-laki, sampel laki-laki jenis kelamin, dan ada juga perempuan. Di tabel terakhir kita buat total. Di sini adalah hobi yang pertama. Tadi hobi yang pertama adalah olahraga. Yang kedua itu ada otomotif. Yang ketiga itu adalah shopping. Yang keempat komputer. Di sini kita tulis total. Nah, di sini tinggal kita masukkan ada berapa yang menyukai olahraga. Tadi pada laki-laki ada 27 orang, pada perempuan ada 13. Yang di otomotif, laki-laki ada 35 orang, di perempuan ada 15 orang. Untuk hobi shopping, pada laki-laki itu ada 33 orang, perempuan ada 27 orang. Untuk komputer, tadi ada 25 orang untuk laki-laki dan 25 orang untuk perempuan. Untuk totalnya ini tinggal kita tambahkan. Yang laki-laki 27 ditambah 35 ditambah 33 ditambah 25 sama dengan 120. Kita tulis di total laki-laki. Begitu juga di total perempuan, kita tinggal tambahkan 13 ditambah 15 ditambah 27 ditambah 25 sama dengan 80. Tinggal kita tulis di perempuan 80. Nah, untuk total yang ini, total pada kolom olahraga tinggal kita tambahkan total laki-laki ditambah dengan total perempuan, berarti 27 ditambah 13 sama dengan 40.
Nah, hasilnya 40, tinggal kita tulis di total kolom olahraga. Begitu juga untuk kolom selanjutnya, berarti 35 ditambah 15. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Tinggal kita tulis di kolom otomotif di total. Nah, begitu juga untuk seterusnya. 33 ditambah 27, 25 ditambah 25. Setelah terisi semua, maka kita ke langkah yang ketiga, yaitu cari nilai frekuensi yang diharapkan atau FE. Nah, untuk mencari FE ini kita menggunakan rumus, yaitu FE sama dengan total baris dikali dengan total kolom dibagi total keseluruhan. Nah, misal FE contohnya itu untuk sel pertama yaitu 120 dikali 40 dibagi 200. Berarti 120 dikali 40 dibagi 200. Itu ada dihitung 120 dikali 40 dibagi 200. 24. Kita tulis hasilnya 24. Nah, itu merupakan rumus untuk mencari FE. Nah, rumus ini berguna untuk mengisi tabel pada langkah yang keempat, yaitu masukkan nilai FE ke dalam tabel kontingensi. Nah, ini kita tulis tabel seperti yang tadi. Jenis kelamin, hobi, total, olahraga. Akan tetapi di sini tabelnya terdapat perbedaan, yaitu ada tambahan FE. FE awal dan FE yang dicari melalui rumus sebelumnya. Otomotif, shopping, komputer. Di sini kita tulis FE. Sini kita tulis laki-laki, perempuan, dan total. Nah, untuk FE awal ini kita masukkan data yang ada di sini. Di olahraga tadi ada 27, 13 perempuan dan totalnya 40. Nah, tadi kan kita sudah cari FE-nya yang sel pertama ini hasilnya 24. Kita letakkan di laki-laki. Untuk yang perempuan kita hitung lagi dengan cara rumus yang sama, yaitu jika tadi 120 dikali 40 dibagi 200, maka ini diganti dengan 80 karena ini merupakan total baris yang perempuan, sedangkan yang tadi adalah laki-laki, yaitu 120, maka diganti dengan 80. Maka 80 dikali 40 dibagi 200 sama dengan itu ada 16. Maka kita tulis di sini. Nah, untuk totalnya ini kita tambahkan juga 24 ditambah 16. 24 ditambah 16. 40. Kita lakukan hal yang sama pada tabel-tabel berikutnya. Di sini ada
FE awalnya tadi ada 35, kita masukkan 35 dan 15. Setelah ditambahkan dan hasilnya 50. Nanti kita cari ininya, kita masukkan FE awalnya dulu. Yang shopping 33, untuk perempuan 27, total 60. Yang komputer ada 25, 50. Jangan lupa di FE di total juga ada FE awal dan FE yang dicari. FE awal tadi 120 untuk yang total, yang perempuan 80, jumlahnya itu 200. Nah, untuk mencari FE otomotif dilakukan dengan rumus yang sama, akan tetapi total kolomnya diganti. Kalau yang sel olahraga ini 40, karena hasilnya 40, maka untuk sel otomotif diganti dengan 50. Jadi 120 dikali 50 dibagi 200 sama dengan 120 dikali 50 sama dengan dibagi 200 sama dengan 30. Maka kita tulis di FE otomotif laki-laki 30. Untuk mencari perempuan rumusnya juga sama, 120 dikali 50 dan dibagi 200. Itu hasilnya 20. Tinggal kita tambahkan untuk total di bawahnya, 30 tambah 20 adalah 50. Nah, untuk mencari yang shopping juga begitu, 120 dikali 60 dibagi 200. Hasilnya itu 36. Yang perempuan itu ada 24. Tinggal kita tambahkan 36 ditambah 24, 60. Yang komputer 120 dikali 50 dibagi 200. Itu ada 30 dan 20, hasilnya 50. Nah, untuk yang ini FE-nya 120, 80 dan 200. Nah, catatan untuk total yang di bawah ini harus sama antara FE awal dan FE yang dicari. Yang dicari ini harus sama. Setelah kita memasukkan nilai FE ke dalam tabel, maka kita akan ke langkah berikutnya, yaitu langkah kelima. Hitunglah nilai chi-square, di mana rumusnya itu ada nilai rumus chi-square x kuadrat sama dengan kekurung sigma F0 dikurang FE kuadrat per FE tutup kurung. Nah, x kuadratnya tadi x kuadrat sama dengan F0 dikurang FE. F0 dikurang FE ini dari F0 laki-laki, mohon maaf ini bukan FE tapi F0 atau F awal, jadi kita rubah, ini F0, ini FE. F0 ini adalah nilai frekuensi yang sudah ada, yang sudah diketahui, sedangkan FE ini adalah nilai frekuensi yang diharapkan atau yang kita cari tadi. Jadi di sini tadi kan rumusnya F0 dikurang FE, berarti untuk baris yang pertama itu F0-nya itu 27 dan FE-nya itu 24, berarti 27 dikurang 24. 27 dikurang 24
jangan lupa kuadrat karena di rumusnya itu ada kuadrat, dibagi Fe-nya berarti 24. Nah, kita tambahkan untuk ke baris selanjutnya, berarti 35 ditambah dikurang 30 dibagi 30, 33 dikurang 36 dibagi 36, dan begitu juga selanjutnya. Kita tulis dulu. Tadi di baris kedua 35 dikurang 30 kuadrat dibagi Fe-nya tadi 30 ditambah baris ketiga 33 dikurang 36, jangan lupa kuadrat, dibagi Fe-nya 36 berarti ditambah 25 dikurang 30 kuadrat, Fe-nya berarti 30 ditambah 13 dikurang 16 berarti Fe-nya ditambah 15 dikurang 20 berarti Fe-nya 20 ditambah 27 dikurang 24 ditambah 25 dikurang 20 kuadrat berarti Fe-nya 20. Nah, tinggal kita dapatkan dulu hasil dari 27 dikurang 24 berapa kuadrat, baru kita bagikan. Kita tulis. Selanjutnya kita cari hasil dari ini penjumlahan 27 dikurang 24 sama dengan 3, berarti 3 pangkat 2. Nah, 3 kuadrat tadi kan 9, berarti 9 dibagi dengan 24 ini. 9 dibagi dengan 24 sama dengan 0,375. Kita buat hasilnya 0,375 ditambah. Nah, lalu selanjutnya kita cari satu persatu hasil dari pembagian masing-masing ini dan kita tulis di bawahnya. Baiklah, saya akan mencari ini terlebih dahulu. Nah, setelah saya cari tadi atau setelah saya hitung, maka diperoleh hasil seperti ini. Yang pertama tadi kan 0,375. Hasil penjumlah yang kedua itu 0,833, yang ketiga itu ada 0,250, selanjutnya 0,833, yang selanjutnya 0,56, selanjutnya 1,250, 0,37, dan yang terakhir itu ada 1,250. Nah, selanjutnya kita jumlahkan keseluruhan dari hasil penjumlahan yang sebelumnya, berarti 0,375 ditambah dengan 0,83 dan seterusnya. Kita tambahkan 0,375 ditambah 0,833 ditambah 0,250 ditambah 0,833 ditambah 0,563 ditambah 1,250 ditambah 0,375 ditambah 1,250 sama dengan 5,729. Kita buat hasilnya di sini 5,29. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, kita ke langkah berikutnya atau langkah ke-6, yaitu tentukan kriteria pengujian.
di mana jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Nah, sedangkan jika X hitung jika X kuadrat hitung lebih dari X tabel, maka H0 yang pertama ini tadi bukan ditolak tapi diterima dan H0 ditolak. Nah, setelah kita menentukan kriteria, selanjutnya kita tentukan nilai X kuadrat tabel. Nah, tadi kan sudah ada di X kuadrat tabel ini sudah ada taraf signifikansinya, yaitu alfa 0,05. Nah, 0,5 ini merupakan ketetapan dari taraf signifikansi dari alfa. Nah, selanjutnya kita buat ke tahap selanjutnya, yaitu DF sama dengan rumusnya itu ada baris dikurang 1 kolom dikali kolom dikurang 1. Nah, baris ini tadi kan tabelnya ada 1, 2, ada 2 baris, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kolom tadi ada 4, berarti 1 olahraga, 2 otomotif, 3 shopping, 4 komputer. Berarti kita buat di sini baris tadi ada 2 dikurang 1 dikali dengan kolom tadi ada 4, berarti dikurang 1. Nah, kita jumlahkan 2 dikurang 1 dikali dengan 4 dikurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 4 dikurang 1 kan sama dengan 3. Berarti 1 dikali 3 berarti 3. Hasilnya itu ada 3. Jadi DF ini adalah singkatan dari derajat kebebasan, di mana derajat kebebasannya adalah 3. Berarti X kuadrat tabelnya itu 7,815. Selanjutnya kita bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Dimana di sini X kuadrat hitung adalah 5,729 ini, dan X kuadrat tabel 7,815. Nah, di sini X kuadrat hitung ini kurang dari X kuadrat tabel. Jadi HO diterima. H0 diterima. Jadi kesimpulannya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Terima kasih.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.